Tes suara. Hai, konbanwa, Najasa. Kita tunggu dulu ya yang lain nih. 735 mungkin. Iya. Hai, konbanwa, Minasang, Tarisang, Faila. Konbanwa desu. Ya, oke, desu ka, Minasang? Genki desu, Sensei. Hai, Yokata. Kita kembali belajar malam ini. Masuk ke bab 17 berarti ya. Bab 17. Bentar. Oke, yang ini udah pada ngerjain ya. Saya udah lihat si Najah sama Tari. Yang belum berarti, nah ini siapa aja sih kelasnya? Faila ya. Faila belum. Baru yang PR slide ya berarti. Oke,
Nanti filenya nyusul ya, gitu ya. Dikerjain juga yang ininya nih, yang belum diisi. Seperti itu. Kemudian Mutisang, Konbanwa. Konbanwa Sensei. Ya. Gimana PR-nya? Udah dikerjain belum? Udah tapi belum disalin Sensei. Hah? Maksudnya disalin? Dari buku Mina? Ngerjainnya di buku Mina? Saya tulis ulang, soalnya saya berantakan gitu kalau di Oh gitu. coret-coret. Iya terserah sih. Oke, nggak apa-apa sih. Kalau di buku Mina juga berantakan nggak apa-apa. Yang penting kan maksudnya, oh udah dikerjain nih gitu. Seperti itu. Oke, berarti saya bahas dulu deh yang bab 17, terutama yang nomor 3, 4, sama mungkin 5 kali ya. Boleh deh. Mm-mm. Tapi sebagian aja karena saya udah lihat udah pada ngerjain sini aja. Paling coba Faila deh. Faila nomor 1 ini gimana isinya? Dimaksud jadi ikanai. Hai, ikanai. Oke. Nomor 3, Mutisang. Nomor 3 ya Sensei. Iya, Kayak si Mas jadi kayak bentuk nainya. kayak sanai. Hai, kaesanai. Oke, kaesanai. Sanai. Oke, saya tulis hiragana aja. Lanjut. Kemudian nomor 5, Naja. Yobanai. Hai, Yobanai. Oke, kemudian Tari nomor 11. Haranai. Harinai. Karinai, Karanai. Iya, Karinai. Karinai. Oke, Karinai. Karinai. Kemudian Faila 14. Simpai sanai. Sinpai apa? Simpai sanai. Sinpai sanai. Sinpai sanai. Seperti ini ya. Sinpai sanai. Sinpai sanai, kemudian 15, Muti. itu Dimasen Konai. Hai, Konai. Oke, betul ya. Konai jadinya. Sip. Oke, jadi nggak semuanya saya bahas karena ya mirip-mirip nih nanti. Kayak gitu ya. Kemudian nomor 4, ini bentuk naide. Bentuk meminta tolong ya, seperti itu. Atau mungkin bisa juga menyuruh sih kayak gitu. Contohnya kayak gini, Kokowa King Eng Deskara, karena di sini dilarang gitu ya. Tolong jangan, ya kan, warna ini, tolong jangan mengisap rokok. Tuh ya, seperti itu. Oke, jadi berarti naide kudasai, naide-nya aja. Kalau 1 gimana, Faila? Abunai deskara sojirae. Waduh.
yang Suimas ya, Ah, yang mana? yang Suimas bukan. Bukan. Suima sudah dipakai yang di atas. Jadi udah saya coret tuh. Nah, dicoret. Jadi ini ada pilihan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini cocok pas buat 5 gitu. Jadi nggak ada yang bisa double gitu maksud saya. Maksudnya seperti itu ya. Nah, Suimas sudah kepake buat dicontoh nih. Suimas yang menghisap gitu kan, menghisap rokok maksudnya. Nah, berarti kalau yang nomor 1 coba diartiin dulu gimana arti dari kalimatnya? Abunai itu Abunai, abunai bahaya. bahaya Abunai karena bahaya. Berarti? karena berbahaya. Mm-mm. Tolong jangan Socira apa ya? Socira, masih ingat Socira, Kocira, Hacira, untuk apa ini? Di sana Ya, mm-mm. karena berbahaya. Mm-mm. Tolong titik-titik. Nah, ini kan ada partikel E nih. Partikel E berarti untuk menunjukkan apa? Partikel E, Faila? Ke Ya, ke. Berarti kalau biasanya ke itu berarti apa tuh? tolong jangan pergi. Ya, maksudnya kan berarti tujuan ya. Berarti ada tujuannya nih. Tujuannya kemana gitu ya. Nah, kira-kira ya kan, kira-kira nih yang bisa cocok yang mana nih? Yang Ikimasu ya. Oke, boleh. Berarti ikimas jadi apa? Jadinya Untuk bilang i jangan gitu. i ikanaide Mm-mm. ikanaide Ikanaide, oke. Ikanaide. Ya udah, simpan dulu jawabannya. Lanjut kita nomor 2. Coba tarik. Sono Shiryo wa Mm-mm. Taisetsu desu kara Mm-mm. naku sanai de kudasai. Hai, nakusanai. Nakusanai apa artinya? Naku sanai Hmm. kehilangan. Ya, jangan sampai kehilangan tuh dokumen gitu ya, seperti itu. Gitu. Nah, nakusana ini yang nakusu. Nah, ini cocok untuk satu lagi selain apa kan kehilangan ya. Berarti kan bisa juga dipakai untuk misalkan kita kehilangan orang gitu ya. Maksudnya orang lain ada yang meninggal dunia. Nah, pakainya nakusu ini, nakusimas ini. Betul, kayak gitu ya. Jadi jangan pakai yang satu lagi. Yang satu lagi mati itu sinu. Nah, yang seperti ini. Nah, kalau yang sinu yang ini agak kasar bahasanya kayak gitu ya. Karena kan biasanya sinu sinu ini nih shinde ya kayaknya kalau di anime banyak gitu ya. Sinu satu lagi sama nakusu tadi. Nah, ini dia. Yang nakusu tadi yang tadi kita pakai nih, nakusanai kehilangan. Nah, biasanya pakai ini nih kalau gitu. Kalau misalkan tadi kan bisa kehilangan dokumen atau juga bisa kehilangan orang yang tersayang, yang terkasih gitu ya, meninggal dunia, pakainya nakusu. Tapi kalau sinu biasanya itu dipakainya ya memang sih artinya mati juga, tapi biasanya kalau untuk manusia jadi kurang sopan gitu ya. Gitu. Mungkin kalau untuk hewan masih bisa lah ya seperti itu ya. Atau enggak kalau ini bisa juga buat eh, apa ibarat kata kalau orang kesel gitu ya mungkin gitu udah mati aja lu gitu. Nah, itu pakainya sinu gitu. Misalnya di anime sih atau di film-film gitu ya seperti itu. Oke.
Ya, yang chat siapa nih? Oke, Intan lagi kerja. Oke. Kemudian nomor 4. Nomor 4, Muti. Yang Samu ya, Sensei. Iya, bukan. Yang Netsu. Nomor Oh, 4. Nomor 4. Netsuga, Netsuga Arimaska, Ofuroni Hairimas berarti. Hairani. Netsuga Arimaskara, Ofurani, Ofuronu Hai Hairanaide Kudasai. Hai. Oke, Hairanaide. Hairanaide. Jadi kalau Ofuro udah pasti ya. Ofuro berarti kan betap maksudnya betap. Mandi. Ofuroni Hairanaide berarti maksudnya mandi. Tapi kita harus tahu juga Ofuroni Hairimas itu maksudnya masuk ke betap maksudnya gitu ya. Berendam maksudnya seperti itu. Kalau mandi Shawao Abimas kayak gitu. Jadi ada dua nih, jangan lupa. Shawao Abimas itu artinya mandi biasa kayak kita mandi gitu kan di orang Indonesia. Tapi kalau Ofuroni Hairimas berarti dia satu lagi. Yang abis mandi ya kan keramasan, sabunan, selesai bilas, habis itu dia Ofuroni Hairimas masuk ke bathtub berendam gitu. Biasanya berendam air panas kayak gitu ya, seperti itu. Oke. Lanjut yang terakhir berarti eh Faila 5. Hai, Ryono Seigatsu wa Tanoshimi desu kara. Kudasai. Akimas ya. Kenapa? Akimas Seigatsu wa. Hmm? Tinggal lihat aja tuh pilihan jawabannya. Kan udah ada yang saya coret nih. Udah kepake soalnya kan. Nah, udah kepake nih. Nanti sisa apa? Sisa yang Akimas sama Shinpai Shimas. Jadi, ada di sini kalimat atau kosakata yang nggak kamu tahu? Yang mana? Yang Seigatsu. Seikatsu. Oh, Seikatsu. Seikatsu itu apa? Yang ini? Kehidupan. kehidupan. Seikatsu, kehidupan. Seikatsu. Oke, lanjut. Berarti ini kehidupan. Rio apa? Rio. Rio no Seikatsu wa Tanoshi desu kara. Tanoshi kan artinya Tanoshi apa? Tanoshi itu Heeh. asik, Ya, seru. asik, seru ya. Oke. Rio-nya berarti asrama di sini. Asrama maksudnya asrama kos-kosan gitu ya, atau biasanya kalau kamu mungkin kuliah gitu ya, kalau di Jepang gitu kan berarti mau nggak mau kan ngekos gitu ya maksudnya ya, ngekos bareng-bareng teman-teman yang lain gitu ya. Nah itu Rio maksudnya asrama kampus gitu. Rio no Seikatsu wa Tanoshi desu kara. Lanjut, berarti apa? Shinpai Shinai. Hai, Shinpai Shinai. Oke. Shinpai Sanai. Mm-mm. Shinpai Sanai. Oke. Shinpai
Nai, Shinpai Shinai, sorry. Shinpai Shinai. Shinai. Berarti ini tadi Shinai. Shinpai Shinai. Oke. Oke, ada kesulitan merubah bentuk nai? Minasan? Harusnya ya mungkin masih ini ya, belum belum ini aja ya. Belum terbiasa nggak apa-apa. Boleh kok ke kamus itu boleh. Kalian kalau lupa-lupa ingat gitu ya. Ke kamus lagi, buka kamus lagi gitu. Nanti lama-lama jadi terbiasa. Seperti itu. Yang penting memang kenapa saya suruh banyak latihannya tuh, saya kasih banyak PR-nya ya biar buka kamus lagi, terus buka kamus. Nah, itu kayak tari tuh, woy, mantep sekali itu kan. Udah dia kan banyak tuh, berarti kosakatanya satu persatu dicari kan kalau nggak tahu, ya kan kayak gitu. Sirio, dokumen, terus taisetsu penting gitu kan. Wah, saya lihat tuh bagus banget nih gitu kan. Itu maksudnya yang saya mau tuh. Karena selain kalian ngerjain untuk masukin ke sini gitu ya, kalian juga belajar kosakatanya. Netsu apa? Oh, berarti Netsu demam gitu ya. Selain panas bisa demam gitu. Ternyata kayak gitu. Netsuga Arimaskara karena ada demam, tolong jangan masuk ke furo dulu ya, jangan buat dendam dulu gitu. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini juga penting juga nih yang nakereba narimaseng nih. Atau pakai nani-nani temo ides gitu kan. Kalau enggak juga nggak apa-apa gitu kan. Maksudnya nggak wajib nih temo ides. Ya kan kita ngulang lagi dikit. Biar kalian nge-refresh nih 2 hari lalu kayak gitu ya. Oke, mana yang harus, mana yang ya kalau dilakukan nggak apa-apa gitu, boleh juga. Kalau enggak juga nggak masalah. Seperti itu. Oke, lanjut. Berarti nomor satu udah obvious banget lah ya. Nggak usah saya bahas lagi nih ikut ya sakana berarti harus masukin ke kulkas ya kalau nggak busuk dong. Lanjut berarti 3 tari deh tari 3. 日本の uchi de kutsu wo langsung jawabannya sensei. Mm-mm. Nihon no uchi de kutsu wo Mm-mm. nuga nakereba narimasen. Nuga Nuga uh-uh. nakereba narimasen. Hai nuga nakereba narimaseng betul harus ya berarti sebuah keharusan buat untuk kita ya sebenarnya di Indonesia juga harusnya begitu ya kalau kita masuk ke rumah orang atau masuk ke rumah sendiri gitu ya biasanya kan kita lepas sepatu ya dari luar kita lepas sepatu gitu kan tapi mungkin kalau kita di Indonesia jarang kali ya di rumah pakai sandal lagi gitu ya biasanya ya udah telanjang kaki aja gitu ya tapi kalau di Jepang itu memang habis kita buka sepatu gitu ya nanti masuk ke rumahnya itu pakai sandal lagi kayak gitu ada sandal khusus lagi untuk sandal di dalam rumah termasuk kalau kita bertamu gitu biasanya ada dikasih disediain juga sama yang punya rumah ada sandal khusus rumahnya gitu kan seperti itu berarti nuga nakreba harus berarti ya oke nuga nakereba narimaseng nuga oke 5 5 muti Ya, sensei. hmm. 5 itu repoto wa gyou desimasu. Repoto wa
Getsuyo dasa nakareba narimasen. Hai. Dasa nakereba narimasen. Nakereba narimasen. Oke. Artinya apa artinya? Sekalimat fullnya. Laporan dikumpul hari ini. Laporan harus dikumpulkan hari ini. Oke. Berarti bawahnya? Bawahnya itu Raiksono, Getsuyobi Madeni, Dashite Kudasai. Apa artinya bawahnya? Getsuyobi. Raisuno Getsuyobi, tahu? Senin depan. Senin depan. Dari situ. Tolong berikan Senin depan. Tolong selesai. Berarti benar nggak nih dasana kereba narimasen yang di atas? Iya, Sensei. Berarti coba satu full nih kamu terjemahin semua ke Indonesia, coba gimana? Jangan diputus. Oke. Gimana dari atas? Laporan harus diselesaikan. Laporan harus dikumpulkan hari ini. Oke. Lalu bawahnya titik kan? Terus? Tolong Senin depan, Sensei. Senin depan. Sama Getsuyobi. Paling lambat hari Senin. Senin depan. Berarti paling lambat gitu ya. Paling lambat Senin depan gitu. Selesai. Titik. Iya, Sensei. Oke. Jadi laporan harus dikumpulkan hari ini. Paling lambat Senin depan. Masuk kakak nggak kira-kira? Ada fakta yang bentrok nggak kira-kira? Kalau diterjemahinnya begini. Kan tadinya harus dikumpulin hari ini, tapi kok bisa lambat paling Senin depan? Kira-kira gimana tuh? Nyambung nggak? Nggak nyambung. Nah, itu dia. Jadi yang benar? Kudasai. Masite kudasai. Berarti dasana kereba narimasen benar salah? Atau kurang tepat? Diganti? Ganti apa, Sensei? Aduh. Ya diganti satu lagi kalau gitu. Nah, ini. Kan ada dua pilihan jawabannya. Antara harus sama yang kalau enggak juga nggak apa-apa. Boleh. Iya. Kalau dikumpulin hari ini bagus, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kan paling lambat Senin depan. Nah, berarti gimana tuh? Coba lihat yang contoh 2 ini nih. Nah, ini jawabannya contoh 2 ini. Gimana? Dasimas jadi apa nih? Dasimas. Kalau dijadiin bentuk itu. Dasa.
Gimana, Muti? Oh gini. Re Madin ini desite kudasai. Itu sensei. Gimana? Yang apanya? Diubah gimana jadinya ini? Sorry. Simas. Dasimas berubah jadi apa? Lihat contoh 2. Ada polanya sama kayak gitu. Untuk ikimas jadi ikan kute. Oh, Jadi da dasinakute kutemoides. Jadi kalau bunyinya I, dia dirubah jadi A. Kalau ikimas, Ikanakutemodes. ikimas jadi ikana kute gitu kan. Jadi kita fokusnya di sininya aja ya. Yang iki sebelum mas ini, iki jadi ika, ya kan? Nugi jadi nuga. Nugi jadi nuga. Nah, seperti ini. Jadi fokusnya di sini dulu deh, biar nggak kepanjangan. Gitu ya. Kemudian, kalau dashi jadinya Dasa. dasa. Iya, betul. Dasa. Berarti dasa apa? Lanjutin. Dasa kanakutemoides. Gak usah pakai K-nya lagi. Kamu Das. soalnya ngeliat ini kan, Ika. Kan Iki jadi Oh, Ika ini. oh Gitu. jadi Iya. dasana kutemoides. Hai, dasana kutemo I des gitu. Kayak gitu ya. Oke, ini dah saya kasih spasi deh. Gitu. Seperti itu ya. Ini udah sampai bab ini belum ada yang nanya ke saya. Sampai bab 18. Kalau bahasa Jepang ada spasinya gitu nggak ada yang nanya ke saya. Aku pernah baca di mana ya Sensei? Nah, Kayaknya di buku yang biru apa? Kalau bahasa Jepang emang nggak ada spasi kalau aslinya, kalau di kita dipakein spasi. Gitu ya Sensei? betul. Oke. Itu kayak fun fact gitu. Lupa Iya, buku iya. warna biru aku lupa apa ya? Iya, betul. Kuljen kayaknya Kuljen. Ya, jadi buku Mina ini udah didesain khusus buat yang belajar pemula memang gitu. Jadi kalian gampang nih ya kan? Ada spasinya. Ini ada spasi lagi, ada spasi lagi. Ya kan? Ini dikasih spasi lagi, spasi lagi. Nah, ini ya kan dikasih jarak gitu ya. Nah, ini memang aslinya nggak ada Minasang. Seperti itu. Aslinya nggak ada apanya tuh customer. Aslinya nggak ada spasinya Minasang ya. Gitu. Jadi kalau kalian nanti belajar yang buku lain yang mungkin bukan untuk pemula gitu, maksudnya kayak SSW lah, SSW kan minimal kan udah lulus N4 dulu gitu ya. Nah, hasilnya tuh begini dia. Udah benar-benar nggak ada spasi-spasinya lagi. Paling spasinya setelah koma biasanya atau titik. Nah, kayak gitu. Inilah seperti ini aslinya dia. Nanti kalian. Kalau N4 pun harusnya udah nggak dikasih spasi sih ya. Nggak ada. Saya lupa kalau N5. Saya nggak pernah sih N5 sebenarnya. Kayak gitu. Oke ya. Oke, lanjut. Ini Marubatsu. Ya, skip aja lah ya kalau Marubatsu sih. Oke, masuk ke bab 18. Gitu ya. Jadi itu perlunya ngerjain PR tuh. Gitu ya. Biar ya lancar gitu ya. Karena nanti kalau apa
Kalau tersendat-sendat ya nanti jadi kita ngebahasnya lama gitu. Seperti itu sih. Oke, lanjut. Bab 18 masuk ke khotoba dulu. Halaman Yakujuni Peji. Yakujuni Peji. Untuk yang buku bahasa Indonesia. Oke. Ini ada yang ngechat. Enggak kan? Oke, udah nggak ada. Boleh dibaca 1 sampai 10 dulu, Mutisang? Sensei. Dekimas dapat bisa atau mampu. Araimas mencuci. Menyanyi. Atsumemas mengumpulkan. Sutemas membuang. Kaemas menukar. Untensimas menyetir. Yoyakusimas memesan. Piano. Oke. Lanjut, Violet, sampai 20. Metoru meter, Intin uang tunai, Xiumi hobi atau kegemaran, Niki catatan harian, Oinori doa, Kacho kepala seksi, Bujo kepala bagian, Sacho direktur utama, Doubutsu hewan, Uma kuda. Hai, lanjut, Najasa ke 30. Internet tokuni terutama sorewa omoshiroi desu ne, itu menarik ya. Honto desu ka, betulkah? Zei pasti, naka jarang. Tobu terbang, tobu meloncat, no baru memanjat, hasiru berlari. Hai, oke. Jadi ini ada 2 nih ya. Ada tobu terbang, ada tobu meloncat nih. Nah, sama-sama tobu masalahnya. Jadi ini memang sama-sama tobu. Nah, tobunya memang ada 2 nih. Ya kan? Nah, kanjinya mana sih satu lagi? Tobu yang ini. Nih, tuh kayak gini ya. Ya, sebenarnya emang sama aja artinya ya. Tobu. Cuma beda kanjinya dikit dah kayak gitu ya. Jadi ya NT4 sih belum sih ya. N4 ini N3 kok. Tapi ya kalian ininya aja apa ya? Tobunya apa maksudnya? Artinya ya bisa meloncat, bisa terbang gitu ya. Terbang dalam arti atau meloncat dalam arti tiba-tiba misalkan ada kucing tiba-tiba nyebrang. Nah, itu pakainya tobimas tuh ya kan, tiba-tiba muncul. Kayak gitu. Nyebrang jalan biasanya. Seperti itu. Tobi atau tobimas nanti kepakainya biasanya untuk anak yang kerja di konstruksi Genba, nanti ada juga ya tobi gitu kan, tobi konstruksi yang kayak di perbaikan jembatan. Nah, itu makanya tobi juga tuh dia kayak gitu. Nah, ini mirip-mirip begini nih, maksudnya kayak ibaratkan kan terbang gitu ya maksudnya di apa, di ketinggian gitu maksudnya. Nah, seperti itu. Kemudian noboru. Nah, noboru memanjat. Ada hasiru, oke. Naka
Sehi. Nanti ini masuk pola kalimat. Apalagi nih, Tokuni, oke. Oke, belum ada yang ambigu lagi sih. Oke, selain Tobu kan karena ada 2 nih. Mungkin nanti bingung kalian. Tapi ini ya sama mirip-mirip lah gitu kan. Ada terbang, ada meloncat ya mirip-mirip ya. Kayak gitu. Lanjut 31 sampai 40, tarik. Ryoku berenang, mau guru menyelam. Tobitomu terjun, Sakadachi suruh, berjungkir balik. Hairi merayap, Keru menendang. Furu melambaikan, Mochi Ageru mengangkat, Nageru melempar, Tataku memukul. Oke. Lanjut, balik ke Muti berarti. P40 sampai 50. Sampai habis 46 terakhir. 40 Hiku menarik, Osu menekan, Mageru membengkokkan, Nobasu meluruskan, Korobu jatuh, Horimuku menengok ke belakang. Oke, Horimuku nengok ke belakang. Oke, kita berarti masuk ke lanjut pola kalimat. Pola kalimatnya ada di halaman Hyakuju Roku Peiji 116 buku bahasa Indonesia. Itu bisa dilihat juga. Ya kan? Nah, nani ga dekimas. Artinya itu bisa melakukan gitu ya. Bisa melakukan. Terus ya apa tadi kata bendanya kan bisa melakukan apa gitu kan. Contohnya Nihongo ga dekimas bisa bahasa Jepang. Atau piano ga dekimas bisa piano seperti itu ya. Atau bisa bahasa Inggris eigo ga dekimas seperti itu ya. Jadi kata bendanya apa terserah kayak gitu kan. Kalau misalkan bentuk negatif, maksudnya bentuk negatif itu bentuk tidak bisa ya maksudnya. Misalkan contohnya nggak bisa bahasa Mandarin, Chugoku go ga dekimaseng. Nah ini berarti pakai bentuk maseng kayak gitu, dekimaseng seperti itu ya. Simple sih kalau dekimaseng ini. Kalau pertanyaan berarti dekimasu ka, gitu kan. Bisakah bahasa Jepang Nihongo ga dekimasu ka? Seperti itu. Ya jawabannya antara dekimasu atau dekimaseng seperti itu ya. Atau misalkan sudah bisa hiragana. Nah, semuanya di sini sudah bisa hiragana berarti hiragana ga dekimashita gitu kan. Sudah menguasai dekimashita gitu kan. Sudah lampau gitu ya. Sudah bisa. Berarti dekimashita bentuk lampau seperti itu. Kemudian kotoga dekimas. Nah, ini kotoga dekimas ya artinya bisa melakukan apa? Seperti itu. Tapi biasanya dipakai kata kerja bentuk kamus. Nah, inilah tadi kemarin 2 bab sebelumnya ya, bab 14 kalau nggak salah ya. Kita udah sempat bikin perubahan kata kerja ke bentuk kamus ya, selain bentuk T. Nah, ini pakainya di sini nih, gitu ya. Kemudian bisa nggak berenang gitu kan, bisa berenang nggak ya kan, berarti kalau bisa berarti oyogu kotoga dekimas. Tapi kalau nggak bisa berenang, oyogu kotoga dekimaseng. Nah seperti itu aja udah, dekimaseng. Kemudian bisa menyetir mobil, kurumao unten suru kotoga dekimas. Ingat kalau unten adalah kata benda ya, unten yang tadi itu unten. Kita masuk kamus, kita ketik unten. Unten adalah
mengoperasikan sih lebih tepatnya. Bisa mengoperasikan, bisa berkendara gitu ya. Tapi kalau kita mau bilang mengendarai atau bisa bilang mengoperasikan gitu ya. Berarti kita harus pakai untensimas gitu ya. Untensimas pakainya untensimas yang bentuk melakukan gitu ya. Untensimas gitu ya. Melakukan. Nah, dia adalah bentuk kelompok masuk kata kerja berapa? Faila? Untensimas berarti 3 ya. Ya, betul. Masuk kelompok kata kerja 3. Seperti itu ya. Untensimasnya. Untennya sendiri adalah kata benda. Nah, ketika kata benda dijadiin kata kerja, untensimas, nah, dia kata kerja kamusnya apa, Faila? Untensimas. Untensimas kan bentuk mas. Untensuru. Iya, seperti itu. Untensuru, bentuk kamusnya, gitu ya. Untensuru. Oke, berarti kurumao untensuru kotoga dekimas, gitu ya. Bentuk kamusnya untensuru, gitu ya. Kalau nggak bisa nyetir mobil, berarti kurumao untensuru kotoga dekimaseng, gitu. Jadi belakangnya yang dibikin negatif, gitu kan. Biasanya kita kemarin-kemarin kan kata kerjanya kita bikin negatif ya, gitu ya. Unten sinai gitu ya. Ya harusnya kan seperti itu. Tapi kalau ini enggak, dekimaseng yang belakangnya bisa nggak bisa. Kata key pointnya tuh fokusnya kita di bisa atau nggak bisanya gitu kan. Kalau bisa dekimas, kalau tidak bisa berarti dekimaseng seperti itu ya. Mungkin sekarang kalian belum bisa membaca kanji. Kalau belum bisa membaca kanji berarti gimana, Najasa? Belum bisa baca kanji. Mm-mm. Kanji baca yo ya. Tidak bisa baca kanji. Kanji yomu kotoga dekimas gitu. Tidak bisa. Dekimaseng. Ya. Dekimaseng. Dekimaseng. Oke. Lanjut. Kalau tidak bisa menulis katakana, gimana Najasa? Tidak bisa menulis katakana. Masih lagi Sensei? Iya, masihin aja. Katakana kaku goga dekimaseng gitu. Iya, oke. Katakana kaku kotoga dekimaseng. Seperti itu ya. Lanjut. Ini sama sih. Bentuk pertanyaannya ya pakai dekimaska lagi. Seperti itu. Kotoga dekimaska. Seperti itu. Ya, sisanya sesuai apa yang mau ditanyain gitu kan. Contohnya kalau kayak gini kan bisa main piano nggak? Piano hiku. Gitu kan. Seperti itu. Kalau mainin alat musik rata-rata pakai hiku ya. Hikimas ini. Kayak gitu. Main piano, main gitar. Seperti itu. Dan lain-lain lah. Seperti itu. Yang pakai jari ya terutama. Kayak gitu. Oke, lanjut. Kemudian ada nani kotodes. Nah, ini biasanya ya ini kebetulan watashi no shumi ya. Shumi itu artinya hobi gitu ya. Shumi. Shumi. Nah, hobi. Watashi no shumi wa nani kotodes. Seperti itu. Hobi saya adalah ini. Seperti itu ya. Watashi no shumi wa hong o yomu koto desu. Hobi saya baca buku atau hobi saya masak. Watashi no shumi wa ryo
Ryori suru koto desu gitu ya. Tetap pakai bentuk kata kerja kamus gitu ya untuk kata kerjanya. Ryori suru, yomu, atau nanti mungkin ada lagi sakao shimasu, berarti sakao suru koto desu gitu ya mungkin, atau nonton bola gitu kan, sakao miru koto desu, seperti itu. Apalagi di sini hobinya apa? Tari hobinya apa, Tari? Tari. Mm-mm. Anggap aja merangkai bunga. Hai, merangkai bunga. Gimana tuh kalimatnya? Merangkai bunga Hmm. ikebana. Watashi no sumi wa Hmm. ike ikebana o merangkai. Mm-mm. Membuat merangkai kan ikebana. Mm-mm. Merangkai. Mm-mm. Terus membuat Mm-mm. membuat si Mm-mm. mas suruh Mm-mm. ikebana suruh Mm-mm. Ikebana itu dia nggak bisa jadi simas ya ternyata di sini. Dia nggak bisa. deki Berarti kalau membuat apa? Membuat deki reba nah membuat Mm-mm. itu Mm-mm. hana o ikeru gimana sensei? Bunganya tetap disebut bisa nggak ya sensei kalau kayak gitu? Mm-mm. Hanao ikeru. Kalau kayak gitu. Tadi pernah baca itu deki reba nama gimana ya? Mm-mm. Berarti gimana? Gimana? Coba. Boleh dibantu. Ayo Kak Intan bantu Kak Intan. Hmm? Watashi no sumi wa hana o ikeru koto desu. Hmm. Hanao Aku nggak ikeru. tahu sih. Hmm. Ikerunya ikeru pakai ikeru yang mana? Ikeru apa yang merangkai? Ikebana? Bukan ya Nah. berarti. Hmm. Tersukuri membuat. Hmm. Astagfirullah. Hmm. Udah nggak kira-kira? Astagfirullah. Hmm. Anggap aja menyanyi aja deh sensei sulit sekali. Tahu. Oyogu bisa renang. Heeh. Ya, ya udah boleh kalau mau diganti hobinya. Apa-apa. Oyogu. Misalkan itu oyogu koto desu. Hmm. Oh, Oyogo itu koto yang desu. Katari itu matomeru ya? Kan kata kerja bentuk kamus, Kak. Hmm. Iya, tadi aku apa tadi nggak jelas. Hmm. Yang Sebenarnya tadi tuh kurang bisa. jelas. Nah, yang ikebana tuh tadi bisa. Kan tinggal ikebana kan ini ya, bentuk kata benda ya. Ikebana o sukuru. Iya, Sukuru yang membuat kayak ini. Ikebana o sukuru koto desu. Bisa sebenarnya. Gitu. Ikebana wo sukuru koto desu. Hobi saya adalah merangkai bunga, membuat bunga gitu. Membuat rangkaian bunga. Ikebana kan sebenarnya kan apa kan? Apa tadi? Ikebana Seni merangkai. seninya. Ya kan, seni merangkainya sebenarnya. Gitu, seni merangkai bunga gitu ya. Seperti itu. Seni merangkai bunga berarti ya udah ikebana wo sukuru koto desu. Hobi saya adalah membuat seni merangkai bunga kayak gitu. Bisa tadi sebenarnya.
gitu. Cuman saya pengen tahu aja, dapat nggak nih nanti Sukurunya? Ingat nggak? Atau lupa? Nggak apa-apa. Oke, lanjut. Kalau negatif gitu kan, hobi saya bukan nonton film. Nah, kayak gini. Watashi no shumi wa egao miru koto dewa arimaseng gitu kan. Dewa arimaseng bisa diganti apa? Faila? Bisa diganti jari maseng. Hai. Oke, betul. Jadi sama aja ya. Mau pakai dewa arimaseng, jari maseng ya udah sama aja. Kayak gitu. Yang penting bentuk negatifnya ya seperti itu tuh, kayak gitu ya. Oke. Dan sisanya sama gitu ya, pakai kata kerja bentuk kamus di sininya egao miru atau tadi ikebana wo sukuru gitu ya. Oke, lanjut. Kalau lampau, misalkan hobi saya dulu gitu kan. Waktu masih kecil gitu kali ya, mungkin masih suka manjat pohon gitu kan. Nah, itu pakainya koto desta. Seperti itu, koto desta. Jadi tinggal kasih bentuk lampaunya di belakang tetap koto desta. Seperti itu ya. Oke, kemudian di sini ada kata kerja kamus plus maini. Nah, maini, masih ingat maini? Untuk untuk bilang sesuatu apa di bab-bab sebelumnya? Muti, masih ingat maini? Halo, Muti-san? Iya, Sensei. Mm-mm. Waktu ya? Kalau Urutan mau bilang posisi sih, posisi apa gitu? Ada ada apa? Ada Jidohan Baiki di depan bank gitu misalkan. Nah, itu pakainya maini tuh. Gitu. Arah Ya, arah maksudnya arahnya di depan gitu ya. ya Seperti itu. depan. Di Sebelum depan. Ya, heeh. Nah, itu sama juga maininya mirip gitu kan. Maininya maksudnya kanji yang sama maksud saya itu sih kuncinya. Gitu. Kalau ini itu kan tadi nggak pakai kanji ya. Maini. Nah, dia kanjinya sama dengan yang kita pernah pakai untuk bilang ada di depan stasiun, Ekino Maini. Nah, ada di depan stasiun. Nah, ini persis kanjinya sama. Bisa di depan, bisa sebelum gitu ya. Sekalian kita belajar kanji. Ini kanji N5 soalnya. Udah harus perlu dikuasai gitu ya. Jadi mau nggak mau dikit-dikit lah ya. Nih, kanji mae, kanji di depan, kanji sebelum gitu. Kayak gini ya. Kayak gini diingat-ingat dah. Oke, lanjut. Maini dapat diartikan sebelum, bisa di depan gitu ya. Tadi saya ulang lagi. Contohnya, Neru maini, Hong o yomimas. Sebelum tidur baca buku. Seperti itu. Atau kalau kita biasanya Neru maini, Nihongo o benkyou shimasu gitu kan. Sebelum tidur belajar bahasa Jepang. Atau ngerjain PR bahasa Jepang gitu kan. Neru maini, Shukudai o shimasu gitu kan. Lanjut, kemudian sebelum makan nasi cuci tangan. Nah, ini gohang o taberu maini. Ya, jadi selalu dia kata kerja bentuk kamu sekarang nih. Ya kan? Sebelum maininya. Kemudian to araimas. Ya, ini lanjutannya ya. T itu tangan T. To araimas, araimas mencuci gitu kan. Seperti itu. Kemudian gako iku maini. Nah, lagi-lagi pakai kata kerja bentuk kamus iku dari ikimas gitu kan. Gakoe ikimas gitu biasanya. Ini sekarang jadi gakoe iku maini asa gohang o tabemas gitu. Makan sarapan gitu kan. Sebelum pergi ke sekolah makan sarapan, sebelum pergi kerja gitu kan. Kaisha iku maini. Nah, gitu sebelum pergi ke kantor gitu maksudnya. Kemudian kalau dia bisa tadi kan kita pakainya kata kerja ya. Kata kerja ikimas, tabemas, apa nemas, tidur gitu kan. Nah, sekarang bisa juga dia pakai kata benda ternyata nih. Ya kan? Contohnya kaigi no maini. Nah, seperti ini. Kaigi no maini. Kaigi kan rapat ya kan. Kaigi no maini junbi o shimasu. Sebelum rapat melakukan persiapan. Junbi persiapan gitu ya. Atau sebelum tes baca buku ya kan. Tesuto no maini Hong o yomimas. Nah, seperti itu. Jadi ada partikel no
yang sebelum maini gitu kan. Kalau tadi pakai kata kerja pun sebenarnya kan pakai ini juga ya, partikel O atau partikel E, tergantung deh gitu kan. Kalau pergi iku berarti pakai E iku ya kan. Kalau tabemas makan, O taberu gitu kan. Kecuali tidur nih. Kalau tidur langsung dia kan neru maini gitu. Seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian ada sekarang masih maini nih. Sekarang masih maini. Nah, sekarang ditambah keterangan waktu. Jadi ada tidur ya kan, maksudnya ada kata kerja, kemudian tadi ada kata benda ditambahin no. Nah, sekarang ada keterangan waktu. Keterangan waktu biasanya ya bisa hari Senin lah, atau minggu depan, akhir pekan shumatsu gitu ya. Atau bulan depan, raigetsu gitu ya. Bulan lalu, sengetsu gitu kan, seperti itu. Itu keterangan waktu. Keterangan waktu ditambah maini, koma, sama kalimat selanjutnya gitu kan. Nah, biasanya bisa bentuk lampau, ya kan, seperti itu. Contohnya, Nijikang maini tegamio kakimashita, 2 jam yang lalu nulis surat, gitu kan. Berarti udah terjadi ya. Nijikang maini. Jadi kalau maini udah pasti lampau, gitu loh. Udah nggak mungkin lagi pakai bentuk kalau pakai keterangan waktu ya. Keterangan waktu plus maini pasti bentuknya jadi lampau. Nggak kayak sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya kan ini maininya bentuk present ya. Present maksudnya saat ini, atau mungkin bisa masa depan gitu, atau mungkin bisa rutinitas. Ya kan? Contoh rutinitas itu yang kayak gini nih. Sebelum makan nasi cuci tangan, sebelum pergi kerja sarapan, itu kan maksudnya itu rutinitas. Maksudnya bisa setiap pagi atau setiap sebelum kita makan gitu ya. Selalu terjadi. Makanya itu pakai bentuk mas. Bentuk rutinitas, bentuk saat ini gitu ya. Tapi kalau maininya dikasih keterangan waktu, berarti kan maininya tadi masih ingat, maini adalah artinya sebelum, ya kan, di sini sebelum, berarti sebelum waktu itu gitu kan, berarti adalah sudah terjadi gitu kan, seperti itu. Berarti kosakata keterangan waktunya jadi terbatas nih, kayak gitu ya. Contohnya lagi nih, Nijupung maini 20 menit yang lalu saya keluar rumah, Uchiyo demashita gitu ya. Atau 1 minggu yang lalu, Ishukang maini Nihon ikimashita, seperti itu. Jadi selalu pakai bentuk lampau karena artinya adalah sebelum di sini gitu ya. Oke. Kemudian ada tadi kita belajar kotoba naka-naka. Nah, naka-naka itu artinya susah atau tidak mudah gitu ya. Atau tidak kunjung gitu. Maksudnya enggak tak kunjung tercapai ya, seperti itu. Contohnya, shigoto ga naka-naka owarimaseng. Pekerjaan nggak kunjung kelar gitu ya. Ada-ada aja tuh kerjaan gitu ya. Jam segini masih kerja Intan gitu kan. Oke. Kemudian Nihong Dewa naka-naka gomio suteru koto ga dekimaseng. Di Jepang tidak mudah membuang sampah karena biasanya ini ya, ada harinya di mana misalkan hari Senin khusus untuk bahan yang mudah terbakar gitu kan. Sampah yang mudah terbakar yang mana hari Senin dikumpulin. Terus kemudian hari Selasa itu adalah sampah yang bisa didaur ulang. Jadi kamu harus ingat tuh, kalau hari Selasa berarti misalkan, oh ini sampahnya yang harus saya buang adalah sampah-sampah yang didaur ulang gitu. Jadi kenapa ada yang namanya orang-orang yang suka tiba-tiba nimbun sampah di rumahnya tuh. Selain karena masalah hikikomori, kalian tahu hikikomori? Di kamar terus-terusan gitu. Ya, hikikomori. Nah, ini. Ya, jadi kanjinya sama lah seperti hikimas. Nah, yang hiki tadi tuh kanji persis sama tuh. Ya kan? Nah, ini
yang kalian mungkin kalau pernah lihat di media sosial, di YouTube atau di IG gitu ya, ada orang hikikomori. Terus biasanya sih ketahuannya ketika udah ini ya, antara orang yang masuk rumah sakit atau orangnya pindah atau orangnya meninggal gitu ya. Tiba-tiba yang biasa yang di videoin tuh biasanya kalau di IG ada jasa orang pembersih itu tuh. Di Jepang ada yang unik tuh, ada jasa pembersih orang yang hikikomori tuh, kayak gitu. Jadi wah itu emang pekerjaannya emang harus pakai ini ya, pakai masker lah, pakai hazmat lah kayak gitu ya. Karena kan udah pertama bau gitu kan, udah gitu kan pasti sampai di mana-mana, udah banyak kecoa lah segala macam, semut segala macam, serangga gitu ya. Nah kayak gitu. Nah selain hikikomori ya kan, itu hikikomori emang parah banget. Yang kedua adalah karena di Jepang memang nggak bisa buang sampahnya sembarangan kayak gitu. Apa, kalau kita kan di sini sembarangan ya di Indonesia ya, misalkan setiap hari gue buang sampah juga bodo amat, mau itu sampahnya sampah habis kita masak sayuran gitu kan, terus kita buang dicampur sama sampah lain, contohnya sampah apa, kertas gitu kan, atau sampah lain apa apa tisu toilet gitu, atau sabun gitu kan, sabun maksudnya kemasan sabun gitu ya, habis ini dibuang gitu, dijadiin satu juga nggak masalah. Atau susu gitu kan, misalkan beli susu Ultramilk gitu kan, kotak susunya tuh yang seliter gitu kan, terus kalian buang aja. Nah itu juga nggak masalah di Indonesia, tapi kalau di Jepang itu jadi masalah tuh kayak gitu ya. Kalau di Jepang itu pertama dipisahin mana yang bisa didaur ulang, mana yang nggak bisa. Kemudian mana sampah yang mudah terbakar, mana yang tidak mudah terbakar. Oke. Kemudian kalau misalkan kayak tadi kemasan makanan, contohnya apa kemasan makanan? Kotak susu, ya kan, kotak susu maksudnya susu yang udah siap saji tuh, yang misalnya 1 liter atau yang Ultramilk kayak gitu ya. Kemudian apalagi, habis makan Gojek, ya kan, Gojek maksudnya misalkan GoFood gitu ya. Kan biasanya pakai antara styrofoam atau pakai apa lagi tuh, plastik gitu ya. Nah itu kemasan-kemasannya itu harus dicuci dulu. Kalian cuci dulu sampai bersih, ya kan. Bersih di sini adalah jangan sampai ada lagi misalkan noda minyak lah, atau kalau susu kan misalkan ada kerak susunya tuh. Nah, itu kalian cuci dulu tuh, ya kan. Kalian bilas dulu di wastafel kalian di dapur gitu ya. Kalau udah benar-benar nggak ada sisa susunya gitu kan, itu baru kalian buang, masukin ke kantong plastik gitu ya, yang khusus gitu. Seperti itu cara orang Jepang itu buang sampah. Dan itu biasanya hari-harinya beda. Misalkan hari Senin ini, hari Selasa itu. Nah, nanti ada lain soal. Kalau kalian udah kerjanya bagus gitu ya, maksudnya gajinya tinggi, kalian tinggal di aparto yang mewah atau rumah yang mewah gitu ya, yang lingkungannya itu biasanya ada special case gitu ya. Karena kayak teman saya itu kan di dosen gitu ya, dosen di Universitas Keio di Jepang, di Tokyo. Nah, dia apartemennya mewah nih gitu kan. Apa, biaya sewanya aja itu udah 200.000 yen sebulan kayak gitu. Jadi udah nggak masuk ini deh, udah bukan levelnya anak toko Tegino nih gitu ya, atau yang Gijin Koku juga belum belum mampu nih kalau nyewa apartemen 200.000 yen sebulan gitu kan, 20 juta sebulan apartemennya. Nah kalau dia apartemennya memang nggak ada hari-hari begitu, tapi tetap harus dipisahin mana yang sampah terbakar, mana yang enggak, tapi harinya dia asal naruh aja bebas kayak gitu. Jadi kalau apartemennya mewah berarti ada kemudahan juga seperti itu dalam buang sampah. Cuma bedanya tetap harus dicuci, harus dipisah kayak gitu. Kuncinya di situ doang sih, seperti itu. Tapi kalau kalian masih toko Tegino, masih magang, masih Gijin Boku, yang masih nyewa apartemennya gitu kan, yang murah-murah, yang di bawah 100.000 yen, nah itu jangan coba-coba begitu kayak gitu, karena pasti nanti pilihannya dua, antara kalian langsung ditegor atau sampah kalian nggak akan diambil sama petugas sampahnya, begitu di Jepang kayak gitu. Masih syukur kalau ditegor, masalahnya nanti biasanya dianya nggak negor, sampahnya ditinggalin gitu, nanti tiba-tiba nanti ditanya nih,
ini sampah siapa nih? Kok begini nih? Gitu kan. Biasanya begitu, dimarahin kalian nanti. Nah, ini kan hari Senin, harusnya buang sampah yang mudah terbakar. Kenapa kamu buang sampah yang misalkan sampah rumah tangga? Sampah rumah tangga itu contohnya ya sampah sisa kita masak sayur gitu kan. Kan ada biasanya ada bekas dikit-dikit kayak gitu ya. Misalkan kalian nggak ada tanah gitu, biasanya sebenarnya kalau sampah dapur itu harusnya tuh kayak ditanam di tanah sih kayak gitu harusnya kalau di Jepang. Tapi biasanya kan nggak semua punya privilege untuk ada tanah gitu ya. Di Jepang misalkan kita di Apato gitu kan, yang bertingkat gitu kan, otomatis nggak ada tanah yang bisa untuk ngubur sampah sisa ini organik kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi mau nggak mau ya dibuang ke tong sampah gitu kan, dipisahin seperti itu. Itulah dilemanya di situ juga tuh, selain hikikomori gitu ya. Ada juga yang problemnya dari awalnya itu sebenarnya. Numpuk-numpuk sampah, terus kadang masuk shift malam gitu kan. Kadang suka begitu, ada yang begitu soalnya gitu. Bukan maksudnya hikikomori. Mungkin orangnya pergi keluar kerja gitu ya. Tapi di dalam kosannya numpuk sampah juga gara-gara ya karena itu dia males milah sampah kayak gitu. Jadi ada dua tuh ya. Kenapa orang jadi numpuk sampah di Jepang kayak gitu di rumahnya. Seperti itu. Jadi nggak melulu hikikomori sebenarnya. Oke, itu intermezzo aja ya. Apa? Sekilas info gitu ya. Lanjut, kemudian zehi. Nah, zehi ini apa pola kalimatnya? Pasti, sangat ingin gitu ya, atau harus tercapai gitu kan. Seperti itu. Mengandung unsur penekanan seperti itu ya. Contohnya, kono eiga wa omoshiroi desu. Zehi mite kudasai. Nah, seperti itu. Kono eiga wa omoshiroi desu. Nah, film ini sangat bagus loh, gitu kan. Kamu harus nonton gitu kan, seperti itu. Zehi mite kudasai. Atau contohnya, Sugi no kaigi ni wa. Nah, ya kan. Sugi no kaigi ni wa. Jadi ini kalian jangan kaget kalau tiba-tiba kok ini ada partikel ni sama wa digabung sensei. Ya, seperti itu memang ada, gitu kan. Apa namanya? Ni sama wa itu maksudnya untuk menyatakan nanti apa namanya? Ada unsur penekanan gitu ya maksudnya di situ. Niwa-nya ini. Sugino kaigi niwa zehi apa? Sanka shitai desu. Sanka itu berpartisipasi ya. Berarti harus berpartisipasi, harus datang gitu maksudnya. Sanka. Sanka shitai. Shitai kan keinginan ya, bentuk keinginan. Tai, jangan lupa. Sanka shitai zehi. Nah, udah zehi sanka shitai. Zehinya itu harus atau sangat. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Minasang, pola kalimatnya itu. Gitu. Cukup banyak nih. Belum ada sensei. Lumayan lebih mudah dibanding 3 bab sebelumnya. Oh iya. Dibanding perubahan kata kerja ya. Agak kebalik-balik yang bab-bab sebelumnya. Tapi sekarang kata kerja yang itu kepake di pola kalimat bab 18 ya kan? Gitu. Contohnya yang ini, kata kerja bentuk kamus. Nah, ini mau nggak mau kalian perlu bentuk kamusnya nih, gitu kan? Karena kepake di Maini, kepake di Kotodes, yang buat bilang apa hobi, gitu kan? Seperti itu. Makanya kemarin saya kasih PR-nya tuh banyak tuh kosakatanya. Sekalian kalian apa belajar kosakata sebenarnya kotobanya kayak gitu, kotoba kata kerja biar diperbanyak. Karena saya ngajarin berbusa sampai berjam-jam tentang pola kalimat ini nggak ada gunanya kalau kotobanya masih terbatas. Itu kuncinya kotoba. Oke. Kemudian ini sudah kita leave. Ada yang saya belum cover nggak ya? Kayaknya nggak ada sih. Naka-naka, Zehi, kemudian bab 19. Oke.
Kita masuk bab 18. Kita tipis-tipis karena udah mau jam 9, tipis-tipis saja rensiunya. Oke, boleh dibaca dulu Mutisang 1. Halo Mutisang? Oh, iya Sensei. Ya. Minasan wa kanji o yomu koto ga dekimasu. Hai, oke. Lanjut 2, Faila-san. Watashi no shumi wa eiga o miru koto desu. Hai, oke. Lanjut. Nomor 2 yang Reibung Pengajasan. Nomor 2. Ya. Maria wa jitenshani noru koto ga dekimasu ka? Iie dekimasen. Hai. Artinya apa? Pengajasan? Maria-san bisa naik sepeda ya? Ya, betul. Bisa naik sepeda nggak? Nah, jitensha ni noru. Bisa naik sepeda nggak nih? Iya, dekimasen. Ternyata nggak bisa, Maria. Oke. Lanjut, kemudian 4, tarik. Kado de kado de harau koto ga dekimasu ka? Sumimasen ga. Genkin de onegai shimasu. Hai, artinya? Kado de koto ga bisakah masuk kartu? Bisakah masuk kartu? Bisakah masukin kartu? Harau apa? Harau? Harau masuk. Masuk, oke. Harau membayar. Hai. Kalau yang satu lagi hairu masuk, betul. Tapi harau bayar. Bayar. Oke, berarti bisakah Membayar menggunakan kartu? Hai, betul. Kartu ini ya. Menggunakan dengan D. Sumimasen ga? Lanjut. Sumimasen ga. Artinya. Maaf tapi genkin apa lagi? Uang tunai. Hai, uang tunai. Genking. Ya. Onegai shimasu. Maaf, tapi menggunakan uang tunai. Ya. Maaf, hanya bisa uang tunai saja gitu. Seperti itu ya. Genking de onegaishimasu gitu kan. Tolong gitu. Tolong dengan uang tunai ya gitu maksudnya. Maaf, tapi cuma bisa uang tunai itu maksudnya. Kuncinya di situ. Oke. Lanjut. 7. Faila. Shukuji no mae ni kono kusuri o nonde kudasai. Hai, wakarimasu ka? Hai. Artinya? Tolong minum Oke. kusuri. Jadi ini memang nggak ada partikel wa di sini ya.
Tapi, Tidak ada. tapi kalau untuk nerjemahin kalimat jangan lupa selain nggak ada partikel wa, terjemahinnya adalah sebelum koma ya. Mungkin saya lupa ngasih tahu ya. Jadi tetap sebelum koma. Ya, ini kan ada koma nih di sini nih. Nah, sebelum koma terjemahin dulu nih yang ini, gitu ya. Kemudian baru pindah ke belakang. Oke, seperti itu. Prinsipnya seperti itu ya. Oke, lanjut gimana terjemahinnya? Sebelum Shokuji Shokuji makan. makan. Ya, Shokuji makan. Sebelum makan, Tolong minum dulu. kusuri obat. Tolong minum obat dulu sebelum makan. Ya, boleh. Seperti itu ya. Atau lebih tepatnya memang sebelum makan, tolong minum obat ini. Nah, seperti itu. Gitu ya. Oke, jadi kalau mau bilang makan memang cukup banyak minasang ya. Gitu ya. Selain kita kan udah belajar tentang asagohang. Atau sama ada hirugohang. Hirugohang, banggohang. Kemudian ada apa lagi? Tadi shokuji. Ya kan, shokuji. Kemudian kalau makan di restoran, makan di luar, gaishoku. Nah, ini banyak nih kosakata untuk bilang makan gitu maksudnya. Gitu ya. Kalau asagohang, hirugohang, banggohang itu udah pasti jelas ya, seperti itu. Jelasnya dalam arti makannya ada waktu tertentu gitu. Asagohang berarti sarapan, hirugohang berarti makan siang, banggohang berarti makan malam. Tapi kalau misalkan shokuji itu bisa satu lagi tadi, jangan lupa. Ada lagi namanya gohang. Nah, gohang ya, oke. Gohang juga bilangnya makan. Gohang tabemas, gitu kan. Karena bagi orang Jepang, anggapannya tuh kalau kalian belum makan nasi, belum makan. Sama kayak orang Indonesia gitu ya. Di Indonesia juga kalau belum makan nasi, belum makan gitu kan. Nah, mirip. Konteksnya seperti itu. Gitu, makanya kenapa pakainya gohang tabemas. Secara arti literalnya adalah makan nasi. Tapi maksudnya ditanya sebenarnya kamu udah makan, maksudnya makan yang berat belum gitu. Makan berat kan berarti kan bukan snack doang gitu ya maksudnya ya. Udah makan berat belum? Nah, itu shokuji, gohang itu mirip sebenarnya. Bedanya adalah ya kalau shokuji ya tetap aja ada apa? Ibarat kata kalau kita di sini ya makannya apa ya? Hanya padanan kata yang lain lah, ibarat kata seperti itu. Shokuji. Ya kan, tapi mirip-mirip artinya shokuji, gohang gitu kan. Sama satu lagi gaishoku. Kalau gaishoku biasanya ya makan di luar. Makan di luar dalam arti mungkin bisa makan di restoran, makan di kaki lima gitu ya, bisa juga. Di Jepang juga ada pedagang kaki lima, jangan salah gitu ya. Seperti itu. Kayak gitu. Oke. Lanjut. Oke, kita terakhir mungkin kaiwa ya. Kita dengerin sekali. CD 63.第18課第18課会話趣味は何ですか？サントスさんの趣味は何ですか？写真です。どんな写真を撮りますか？動物の写真です。特に馬が好きです。へえ、それは面白いですね。日本へ来てから馬の写真を撮りましたか？いいえ。日本ではなかなか馬を見ることができません。北海道に馬がたくさんいますよ。本当ですか？じゃあ、夏休みにぜひ行きたいです。
第18課、会話。趣味は何ですか？サントスさんの趣味は何ですか？写真です。どんな写真を撮りますか？動物の写真です。特に馬が好きです。へえ、それは面白いですね。日本へ来てから馬の写真を撮りましたか？いいえ。日本ではなかなか馬を見ることができません。北海道に馬がたくさんいますよ。本当ですか？じゃあ、夏休みにぜひ行きたいです。Oke. Hai, oke. Jadi seperti itu ya. Jadi ini percakapan antara Yamada-san sama Santosu-san tentang bahas hobi gitu ya, bahas hobi mereka. Si Santosu-san hobinya shashing desu itu maksudnya hobinya itu ambil foto gitu ya, ambil foto misalkan ambil foto pemandangan, ambil foto tentang hewan. Kebetulan ini Dobutsu no Shashing. Jadi maksudnya kayak ada nih teman saya juga hobinya foto ini ya, foto alam liar gitu ya, hewan di alam liar gitu ya. Seperti itu. Dobutsu no Shashing desu, ya kan, seperti ini. Tokuni umaga suki desu. Nah, tokuni adalah maksudnya khususnya. Nah, mungkin ini tadi belum ke cover ya. Tokuni itu khususnya saya suka kuda gitu. Seperti itu. Sore wa omoshiroi desu ne. Itu menarik juga ya, gitu kan. Nihon e kite kara uma no shashin o torimashita ka? Gitu kan. Kalau pas sampai nyampe di Jepang, kalau pas kamu Santosu-san kan ini ceritanya di buku ini adalah orang Brazil ya gitu ya. Jadi ketika si Yamada bilang, pas kamu di Jepang kira-kira kamu ngambil foto kuda nggak? Kata Santosu-san enggak gitu. Soalnya kalau di Jepang naka-naka masih ingat apa tadi? Faira-san? Naka-naka itu jarang. Ya, susah maksudnya gitu ya. Jarang, susah gitu ya. Kalau Nihon Dewa, naka-naka umao, miru kotoga dekimaseng. Nah, kayak gitu. Jadi, biasanya naka-naka ini akan diikuti bentuk negatif. Gitu. Biasanya, naka-naka. Seperti itu ya. Seperti itu, oke, naka-naka. Jadi, kalau di Jepang tuh, mau lihat kuda susah gitu. Benar memang. Nah, terus yang mana bilang Hokkaido nih. Nah, di Hokkaido itu banyak kuda loh. Nah, seperti imas yo. Gitu ketakusan umaga takusan imas yo. Oh, bener ya? Oh, gitu ya. Gitu kan. Natsuya Sumi apa? Naja-san Natsuya Sumi. Natsuya Sumi libur Hmm? musim semi Hmm. Libur musim panas. panas Ya, Natsu. seperti itu ya. Libur musim panas. Oke. Oke, kemudian yang ininya jangan lupa, walaupun kemarin saya udah kasih PR ke kalian, kalian coba baca lagi ininya, karena ini adalah perubahan bentuk kamus sekarang, yang dipakai di bab 18 gitu ya. Di bab 18, perubahan bentuk kamus yang digunakan nih, gitu ya. Nah, kemudian untuk PR-nya, kalian coba kerjain dulu 2 halaman. Halaman berapa ini? Halaman 155. 155 dan 156 buku minanya. Sampai sini berarti. Kayak gitu ya. Yang ini enggak dulu. Kayak gitu. Kemudian sama halaman 158 sama 159. Oke. Nanti yang saya bahas di halaman 158 159 sih. Biasanya kayak gitu.
Seperti itu. Tapi yang ini kerjain juga 155 156 gitu, walaupun nggak saya bahas sih nanti. Karena ini untuk ngelancarin kalian juga nih, seperti itu ya. Gitu. Oke, kalau ada pertanyaan nanti ada kesulitan boleh tanya saya. Di grup boleh, di Japri boleh, terserah. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan nih, Minasan? Cukup Sensei. Oke, berarti tinggal saya share ini bab 18. Sama ini diterjemahin jangan lupa. 95. 92 sampai 95. Oke, kalau tidak ada berarti saya akhiri. Barusan saya kirim PPT-nya udah. Hai, Kyomo Ichinichi Otsukare sama desu minasan. Hai. Arigatou Sensei. Ya. Sama desu, Oke. Sensei. Yo. Record.